Karbon keramik komposit atau keramik matrik komposit. Mungkin namanya belum sepopuler CFRP atau resin yang diperkuat dengan serat karbon. Tapi memang belakangan ini lagi rame di sosial media tentang penggunaan disc brake atau piringan cakram yang terbuat dari komposit berpenguat serat karbon. Dan sesuai dengan namanya, keramik atau seramik. Tapi bukan keramik tradisional yang biasa digunakan untuk ubin atau lantai yang terbuat dari tanah liat, porselin, serta stoneware atau keramik batu. Karena keramik yang digunakan dalam piringan cakram ini adalah keramik yang memiliki senyawa murni atau hampir murni seperti aluminium oxide, silikon nitrida, zirconia, serta silikon carbide dan biasanya juga disebut dengan advanced ceramic. Hal inilah yang membuat piringan cakram ini terlihat tangguh walau berada pada suhu yang tinggi. Dan silikon carbide memang terbukti memiliki ketahanan terhadap suhu yang sangat tinggi, sangat keras, tahan aus, tahan korosi, ringan, dan cepat melepas panas. Dan kita bisa bayangkan jika silikon carbide yang keras ini digabungkan dengan carbon fiber yang kuat. Apa jadinya? Ya jadinya disc brake yang ringan, keras, mampu melepas panas dengan baik, dan tahan terhadap suhu yang tinggi. Untuk membuat piringan cakram berbahan karbon keramik, kita membutuhkan 3 material inti, yaitu carbon fiber, silikon carbide, serta resin phenolic berbasis karbon. Selanjutnya resin dan cacahan karbon dicampur secara merata dan dimasukkan ke dalam mold atau cetakan yang terbuat dari logam. Dan di dalam cetakan ini ada 2 sisi, yang masing-masing sisinya dipisahkan dengan plak. Yang nantinya bagian yang ditutup dengan plak ini akan menjadi rongga yang berfungsi sebagai ventilasi atau ruang untuk sirkulasi udara. Setelah itu, cetakan akan dimasukkan ke dalam mesin pres hidrolik yang memiliki kemampuan penekanan sampai dengan 20 ton dan dipanaskan dengan suhu 200 derajat Celcius. Dan dengan adanya panas serta tekanan ini akan memadatkan dan mengubah bubuk resin menjadi plastik berpenguat karbon yang kokoh. Setelah itu, cetakan didinginkan menggunakan air dan cetakan dibuka, lalu piringan cakram dicek apakah sudah sempurna bentuknya. Dan selanjutnya, piringan cakram dimasukkan ke dalam oven khusus yang suhunya akan terus meningkat secara perlahan hingga 1000 derajat Celcius selama waktu 48 jam. Dan panas yang terkontrol ini juga akan menyebabkan reaksi kimia sehingga membuat resin phenolic berubah menjadi karbon. Dan selanjutnya adalah proses pelapisan menggunakan silikon, di mana piringan karbon dimasukkan ke dalam cetakan khusus yang mampu menahan suhu ekstrim. Dan setelah itu, partikel silikon dituangkan ke dalamnya dan dimasukkan ke dalam oven dengan temperatur yang sangat tinggi, mencapai 1800 derajat Celcius. Dan karena suhu yang tinggi ini juga, silikon akan meleleh dan lelehannya secara perlahan akan terhisap oleh piringan karbon. Dan pemanasan akan dilakukan secara bertahap hingga suhu 1800 derajat Celcius selama 24 jam. Dan dari sini terciptalah material baru yang disebut dengan silikon carbide. Untuk memperpanjang masa pakai, piringan karbon ini akan dilapisi dengan cat khusus yang dapat melindungi karbon pada suhu tinggi sehingga tidak mudah terbakar. Dan karbon siap untuk diinspeksi kelayakannya. Lalu apa keunggulannya? Piringan cakram karbon biasanya digunakan pada mobil-mobil kelas kakap, khususnya pada mobil-mobil yang memiliki mesin brutal. Ya pasti, top speednya nggak kaleng-kaleng. Dan untuk mengurangi kecepatannya atau bahkan memberhentikan lajunya yang membabi buta, otomatis butuh gaya hambatan. Ya disinilah peran piringan cakramnya, di mana piringan cakram yang terhubung dengan roda akan bergesekan dengan kampas rem pada kaliper, sehingga sebagian besar energi kinetik dari kecepatan mobilnya akan diubah menjadi panas. Dan jika piringan cakram ini tidak mampu menahan panas, dia akan memuai dan akan kehilangan daya cengkramnya, sehingga kehadiran piringan cakram ini mampu menjadi solusi karena dapat bertahan pada suhu yang tinggi. Dan untuk kekurangannya sendiri, ya hanya terletak pada harganya, karena harganya hanya sekitar 10.000 sampai 20.000 saja. Tapi dolar, ya kalau dirupiahkan kurang lebih 150 sampai 300 jutaan. Dan sekian, terima kasih.